Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Semoga kita semua saat ini dalam keadaan yang baik dan berbahagia, bersukacita. Saya mengingatkan kembali firman Tuhan di hari Minggu yang lalu dari Yeremia 7 ayat 23. Kunci untuk memperoleh kebahagiaan dan sukacita adalah mendengarkan suara Tuhan atau firman Tuhan dan melakukannya dalam ketaatan, maka kita akan memperoleh kebahagiaan. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudara. Tidak ada vitamin untuk supaya kita bisa bahagia. Kalau ada vitaminnya pasti akan laris terjual. Minggu pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, kita juga bisa merasakan sukacita itu dengan cara kita mengucap syukur dalam segala hal. Dari 1 Tesalonika 5 ayat 18, kita diajak untuk mengucap syukur atas nafas kehidupan pada pagi hari ini, untuk kekuatan, untuk kesempatan bisa beribadah, untuk berjumpa dengan saudara-saudara seiman kita. Kita juga bersyukur atas perlindungan Tuhan dalam perjalanan kita, dan banyak hal yang lain yang kita patut syukuri karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, banyak-banyak mengucap syukur membuat kita sukacita. Bapak, Ibu, bahkan buat kita sebagai orang percaya diminta untuk mengucap syukur untuk hal-hal yang kita rasa atau yang kita alami, untuk hal-hal yang tidak baik. Mungkin kita mengalami sakit atau kelemahan fisik karena tidak bisa bekerja atau datang beribadah di hari Minggu, atau keuangan yang mulai menipis di akhir bulan, sehingga makan dan minum di rumah dengan menu yang sederhana saja. Mungkin ini khusus bagi anak-anak yang sedang dirantau, yang sedang kuliah. Biasanya mereka datang di ibadah sore hari. Atau hal yang kurang baik kita rasakan, kita sudah mencoba melamar pekerjaan di beberapa tempat, tapi belum juga diterima. Kita harus tetap mengucap syukur. Karena kita percaya, Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu kenal siapa kita. Ia tahu keberadaan kita semua, dan Ia memberi kekuatan kepada kita untuk menjalani kehidupan dengan sukacita. Jadi ada dua kunci, Bapak Ibu. Pertama, kita mendengar, melakukan firman Tuhan, maka kita akan berbahagia. Yang kedua, kita diajak untuk selalu mengucap syukur supaya kita berbahagia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diberi tema iman yang bertumbuh atau iman yang bertambah dan kasih yang melimpah. Ini tema yang sangat menarik dan menantang kita semua. Bagaimana kita bisa mengalaminya? Bapak, Ibu, saudara-saudara, perjalanan pekabaran Injil dari Rasul Paulus bersama rekan-rekan sepelayanannya dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul di pasal 12 sampai pasal 21. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Dan ada sekitar 12 kota atau daerah yang dikunjungi oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus bersama rekan-rekan sepelayanannya, ada Barnabas, ada Silas atau Silvanus, ada Timotius dan Titus. Mereka semua saling menopang dalam pelayanan agar berita Injil makin tersebar dan banyak orang menjadi percaya. Dan bacaan firman Tuhan pagi hari ini sangat menarik dan berkesan, berkaitan dengan jemaat yang ada di Tesalonika yang mendapat penginjilan, pengajaran dari Paulus dan Silas.
Bapak Ibu, mari kita buka Kisah Para Rasul 17 ayat 5 dan 6. Sebentar kita akan lihat kondisi jemaat di Tesalonika pada saat itu. Ini berkisar di tahun 50 sampai 51 Masehi. Dan Tesalonika ini adalah bahasa Ibrani dengan arti kemenangan. Ya, jika Ibu Bapak sudah mendapatkannya, kita melihat bahwa di perikop itu Paulus dan Silas saat tiba di Tesalonika memberitakan Yesus di sebuah rumah ibadah orang Yahudi, dan beberapa orang Yahudi menjadi percaya kepada Yesus. Sejumlah besar orang Yunani dan perempuan-perempuan terkemuka, mereka juga percaya. Merekalah sebagai jemaat mula-mula di Tesalonika. Akan tetapi ada beberapa orang Yahudi menjadi iri hati dengan mereka. Dengan dibantu beberapa penjahat, mereka mengadakan keributan, kerusuhan, dan mengacau kota. Lalu mereka menyeret dan menyerbu rumah Yason, saudara-saudaranya yang percaya kepada Yesus. Mereka dihadapkan kepada pejabat-pejabat kota. Mereka dituduh bahwa Paulus, Silas, dan orang-orang percaya adalah orang-orang yang mengacaukan dunia. Mereka melawan ketetapan-ketetapan kaisar. Lalu karena situasi yang tidak aman, Paulus dan Silas meninggalkan kota Tesalonika dan berangkat ke kota lain, yaitu Berea. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus dan Silas meninggalkan atau berpisah dengan jemaat mula-mula di Tesalonika dalam situasi yang genting, yang tidak aman. Kita bisa bayangkan bagaimana kondisi jemaat di Tesalonika. Mereka baru percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka belum berakar, mereka belum kuat, tapi mereka sudah mendapatkan penindasan dari orang-orang yang tidak menyukai mereka. Apakah mereka mundur? Apakah mereka menjadi lemah? Ternyata mereka tetap kuat. Ternyata mereka makin kuat di dalam kasih satu dengan yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara, menurut catatan sejarah, di saat Rasul Paulus berada di kota Korintus sekitar 1 tahun 6 bulan, maka di saat kesempatan itulah ia menulis surat kepada jemaat di Tesalonika. Kota Tesalonika adalah salah satu kota yang ekonominya cukup baik, yang berada dalam kerajaan Yunani. Dalam perjalanan waktu, Paulus mendengar kabar tentang pertumbuhan iman dan jemaat Tesalonika. Kabar baik bahwa mereka tetap melakukan kasih terhadap sesama meskipun mereka dalam kondisi sulit dan menderita. Dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka masih terus menghadapi orang-orang Yahudi yang tidak menyukai mereka. Dan juga muncul guru-guru palsu yang membawa ajaran bahwa kedatangan Tuhan telah terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, memang kalau orang sudah benci terhadap orang yang lain, susah untuk diredakan. Kita melihat situasi jemaat di Korintus. Mereka selalu diintimidasi oleh orang-orang yang tidak menyukai mereka. Dalam situasi itulah maka Paulus prihatin dan dia khawatir tentunya dengan keadaan iman dari jemaat Tesalonika. Maka Paulus menulis suratnya yang pertama dan yang kedua untuk menghibur dan menguatkan iman jemaat di Tesalonika. Inilah latar belakang pembacaan teks Alkitab kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita akan kembali kepada bacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita melihat pada ayat 1 dan ayat yang kedua,
Ini bagian awal dari surat Paulus. Paulus menyapa jemaat dengan sapaan yang lazim dan yang biasa dia lakukan, yang ia pergunakan dalam surat-suratnya. Dan Paulus menyampaikan berkat Tuhan agar jemaat dipenuhi oleh kasih karunia dan damai sejahtera. Kita melihat ayat 3 dan 4, Paulus mengucap syukur kepada Allah karena jemaat Tesalonika imannya terus bertumbuh meskipun mereka dalam penindasan, dan kasih seorang akan yang lain makin kuat, makin erat, makin kokoh. Rasa syukur Paulus ini tentu berhubungan dengan hasil jerih lelahnya bersama-sama dengan rekan sepelayanannya yang telah berbuah manis, yaitu iman jemaat menjadi bertumbuh. Paulus juga bersyukur karena pertumbuhan iman dan perbuatan kasih telah menghibur dirinya sendiri, dan juga jemaat Tesalonika telah menjadi contoh teladan bagi jemaat-jemaat yang lain. Itulah ungkapan syukur daripada Rasul Paulus. Ayat yang kelima, Paulus menyatakan bahwa jemaat Tesalonika adalah jemaat yang layak menjadi warga kerajaan Allah. Apa yang Paulus katakan? Bukan berarti bahwa prasyarat untuk masuk kerajaan surga adalah orang harus menderita. Tetapi maksudnya bahwa setiap orang yang mengikut Yesus akan menghadapi banyak tantangan, akan menghadapi perlawanan, bahkan kesulitan dan penderitaan dalam melakukan tugas-tugas pelayanan dan kesaksiannya dalam menegakkan kebenaran, dalam memutuskan kebenaran, dalam mempertahankan kebenaran. Kita akan mengalami banyak tantangan. Dan orang-orang yang mengikut Yesus harus menghadapi hal-hal yang sulit sekalipun. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang yang percaya, yang tahan uji, yang setia, yang hidupnya benar dan teguh imannya, merekalah orang-orang yang layak menjadi warga kerajaan Allah. Demikian kita pahami teks bacaan kita pada Minggu pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, situasi kehidupan jemaat kita pada saat ini rasanya tidak sesulit jemaat Tesalonika di masa yang lalu yang mengalami penindasan, intimidasi. Bapak Ibu, penindasan itu bisa fisik dan bisa juga psikis. Kalau fisik jelas bisa melukai tubuh, tapi kalau psikis bisa itu cercaan, hinaan, sindiran, tekanan, seperti itu yang dialami oleh jemaat Tesalonika. Kehidupan kita pada saat ini mungkin kita menghadapi situasi-situasi yang sulit dalam masalah keuangan dan ekonomi, usaha bisnis atau pekerjaan, atau oleh karena sakit dan kelemahan fisik yang biasa membuat kita menjadi iman dan kasih kita tidak bertumbuh. Kita semua mengalami kondisi di mana harga BBM meningkat, harga-harga kebutuhan pokok meningkat, ketersediaan gas LPG yang 3 kg juga langka. Mungkin juga mengalami PHK dan lain sebagainya. Situasi seperti itulah yang sering kita hadapi di zaman ini. Mungkin tidak seberat dengan situasi jemaat Tesalonika pada waktu yang lalu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana kita menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita?
Pertama, kita melihat bahwa jemaat Tesalonika ini dapat menjadi contoh konkret bagi kita tentang bagaimana sikap kita saat kita mengalami kesulitan atau penderitaan yang menghimpit kehidupan kita pribadi maupun dalam persekutuan kita bersama. Pertanyaannya, apakah kita berpaling dari Tuhan jika kita mengalami kesulitan? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, 2 Timotius 3 mengatakan, judul perikopnya mengatakan bahwa iman kita akan bertambah, bertumbuh, itu karena 2 hal. Yang pertama, kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dan yang kedua, karena ujian-ujian dalam kehidupan. Itu yang membuat iman kita bertumbuh. Artinya, kalau kita mendapatkan kesulitan, maka itu salah satu ujian untuk iman kita bisa bertumbuh. Jadi jangan takut menghadapi segala kesulitan. 2 Timotius 3 ayat 12 menyatakan bahwa tiap-tiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus, orang-orang yang mau melakukan kehendak Tuhan, maka mereka akan menderita. Demikian pula Tuhan Yesus pernah bersabda bahwa Ia akan mengutus umatnya, kita semua, seperti domba-domba di tengah serigala. Bapak Ibu, artinya iman kita akan bertumbuh itu karena ujian, karena kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam kehidupan. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita menjadi jemaat yang bertumbuh dalam iman dan kasih seperti jemaat di Tesalonika. Nah, ini menjadi pekerjaan kita hari ini dan hari-hari yang akan datang. Bagaimana supaya kita menjadi jemaat yang bertumbuh dalam iman dan kasih? Ya, pertama, Bapak Ibu, kita mencontoh jemaat di Tesalonika, kita harus saling menguatkan, saling membangun, saling menasehati, saling menegur satu dengan yang lain. Saling menguatkan, saling membangun, saling menasehati, saling menegur. Kalau ditegur jangan marah ya. Ada orang kalau ditegur dia marah justru. Hal ini dapat terwujud Bapak Ibu jika kita punya hubungan yang baik satu dengan yang lain. Kita mengenal betul saudara-saudara kita yang seiman. Kita juga tahu masalah persoalan saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, kita menyadari bahwa kita sebetulnya dalam persekutuan ini kita juga belum mengenal seluruh jemaat yang ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita ke gereja, paling kita lempar senyum, lempar tangan, tapi tidak lebih dalam lagi untuk mengenal satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita harus membangun hubungan relasi di saat kita berjumpa dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Supaya kita saling bisa menguatkan, bisa saling membangun, bisa saling menasehati, bisa saling menegur satu dengan yang lain. Bapak Ibu, yang kedua, supaya kita bertumbuh di dalam iman dan kasih satu dengan yang lain, maka kita harus menjadi penurut firman Tuhan atau hidup dalam ketaatan. Ini juga pekerjaan rumah kita. Bagaimana supaya kita dapat taat kepada firman Tuhan? Atau kenapa kita sering tidak taat ya kepada perintah Tuhan? Bapak Ibu, kita harus membaca atau mendengar, mengingat
firman Tuhan. Baru bisa kita melakukan firman Tuhan itu. Kalau kita hanya mendengar, membaca, dan tidak mengingat, melupakan firman Tuhan itu, maka kita tidak akan bisa melakukan firman Tuhan itu. Masih ingat firman Tuhan di ibadah hari Rabu? Ya, ingat sedikit tapi tidak banyak. Nah, bagaimana supaya selalu ingat firman Tuhan? Bapak Ibu, supaya kita bisa selalu mengingat firman Tuhan, itu firman Tuhan harus kita baca, kita dengar, kita ulang. Bahkan kita catat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kitab Mazmur mengingatkan kita baca firman Tuhan 2 kali sehari, siang, malam. Maka hidup kita akan berhasil dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Satu lagi Bapak Ibu ya, supaya kita bisa kuat di dalam iman dan bisa kuat di dalam kasih, maka kita harus saling mendoakan satu dengan yang lain. Doa adalah permohonan kita yang kita naikkan kepada Tuhan. Bapak Ibu ingat bahwa doa itu dapat melakukan hal-hal yang mustahil kita lakukan, tapi dapat terwujud karena kuasa doa kita. Luar biasa Bapak Ibu. Karena Tuhan bekerja dengan kuasanya lewat doa-doa yang kita naikkan. Jadi bukan hal yang sepele kalau kita berdoa kepada Tuhan. Ada kuasa. Bapak Ibu, berapa kali kita berdoa dalam satu hari? Gary, berapa kali? 4 lah paling tidak ya. Bangun tidur, makan 2 kali, malam sebelum tidur. Rata-rata ya, kecuali ada yang makan lupa berdoa 3 kali. Lupanya jangan 2 kali ya. Kalau makan ya, kalau lupa 1 kali masih dimaafkan. Nah Bapak Ibu, coba kita tambah doa kita kepada Tuhan, permohonan kita kepada Tuhan. Tambah 1 kali. Jadi menjadi 5 kali. Berdoalah di saat petang hari. Kita punya pergumulan, khususnya kita berdoa untuk pembangunan rumah ibadah Manunggal. Bapak Ibu tahu, kita kekurangan dana. Dana kita belum cukup untuk membayar termin keempat. Ini perlu kita doakan bersama-sama. Berdoalah lebih banyak untuk orang-orang lain daripada untuk diri kita sendiri. Ya, sebagai penutup Bapak Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan ini mengajak kita untuk mencontoh teladan jemaat Tesalonika di masa yang lalu. Iman mereka bertumbuh dan kasih mereka makin kuat dalam situasi dan masalah apapun yang mereka hadapi. Itu patut kita contoh. Bapak Ibu percayalah bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari setiap masalah, lebih besar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Bukan masalah itu yang menjadi lebih besar, tetapi kuasa Tuhan lebih besar. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.